Oke, Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih, Pak. Pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan masih hampir sama sih ya, ada pengecekan antara juga. Nah, sebetulnya apa bedanya sih, Pak ya? Pengecekan unjuk kerja ya, unjuk kerja alat ya, kalibrasi dan pemeriksaan antara atau pengecekan antara, Pak. Oke. Ya tadi sebenarnya sudah saya singgung ya. Iya. Sahabat lab mania ya gitu kan. Jadi kalibrasi itu sebenarnya biasanya kita membandingkan dengan standar ya, standar dan biasanya berkaitan yang bisa dikalibrasi itu adalah alat ukur satuan yang punya standar. Nah, jadi misalkan panjang, apa istilahnya, panjang itu dimensi ya, massa, volume, kemudian ya banyak tekanan, kemudian apa istilahnya intensitas cahaya, wah itu kan, dan sebagainya. Alat medis banyak yang menggunakan itu, kemudian tekanan termasuk ya. Jadi besaran-besaran. Jadi ada standarnya, ada satuannya. Itu biasanya kita kalibrasi. Biasanya alat ukur, ya, tensimeter misalnya itu kan alat ukur. Tetapi apa istilahnya? Kalau unjuk kerja, ya unjuk kerja itu biasanya ya itu diperuntukkan untuk instrumen pengujian. Jadi misalkan HPLC, GC, spektro, AAS gitu. Kurang tepat kalau kita menggunakan istilah kalibrasi HPLC gitu kan ya. Kalibrasi GC. Yang dikalibrasi apa? Flow meternya. Loh kan flow meter kan hanya salah satu bagian dari HPLC gitu. Kita bisa melakukan kalibrasi flow meter, kalibrasi apa istilahnya? Oven di GC, ya ovennya yang dikalibrasi, bukan GC-nya. Tetapi kalau GC secara keseluruhan atau HPLC secara keseluruhan, maka yang kita lakukan adalah unjuk kerja, ya unjuk kerja. Jadi apakah alat itu bisa menghasilkan kinerja sesuai yang kita inginkan? Nah, maka kita bisa peruntukan alat itu apa? GC. GC kita gunakan untuk analisis asam lemak misalkan atau fatty acid methyl ester misalkan. Kita cobakan, kita punya standar fatty acid methyl ester, kita injeksikan, hasilnya masih pemisahannya masih bagus dan sebagainya. Itu yang biasa kita sebut dengan uji kesesuaian sistem. Kinerja bisa dilakukan dengan cara seperti itu. Yang penting alatnya bisa berfungsi sesuai tujuan kita, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Baik unjuk kerja maupun kalibrasi tadi terprogram, ada yang setahun sekali, ada yang 6 bulan sekali dan lain sebagainya. Ya mungkin yang HPLC GC selain tadi pemisahan kolomnya masih bagus, flow meternya ovennya dicek segala macam, punya data yang cepat, tetap itu. Nah, itu kita lakukan secara rutin apa istilahnya setahun sekali misalkan kalibrasi maupun unjuk kerja. Di antara keduanya, di antara periode kalibrasi maupun periode unjuk kerja, kita melakukan pengecekan antara tadi. Itu yang oke, kalau instrumen ya hanya kita coba misalkan AAS, kita coba CU. Nah, CU misalkan absorbensinya berapa? Oke, masih masuk dalam mana tidak gitu. Nah, banyak alat-alat sekarang yang canggih, yang sebelum running mereka melakukan auto check. Nah, itu instrumen sekarang sudah akan seperti itu, melakukan auto check. Kalau enggak ya nggak bisa di running. Itu salah satu bagian dari pengecekan antara juga. Tetapi sebagai apa istilah teknisi kita juga harus tambahkan karena kan auto check itu untuk sistem alatnya, sistem instrumennya. Tetapi untuk aplikasi kita kan beda-beda gitu kan. DC-nya oke, secara instrumen oke gitu kan dari auto check. Tetapi apakah masih bisa digunakan pemisahannya masih bagus untuk sistem aplikasi kita untuk tadi analisis metal ester atau asam amino untuk HPLC, maka kita perlu coba itu. Jadi dilakukan pengecekan antara, cek saja ya tadi
misalkan kita coba kalau tadi kalibrasi atau unjuk kerjanya itu lengkap, ya selain pemisahannya bagus, tetapi ovennya juga dicek, detektornya juga dicek dan sebagainya. Kalau unjuk kerja, ya sudah. Kalau pengecekan antara, ya sudah kita tinggal injek saja, dilihat pemisahannya masih bagus, ya sudah berarti sistemnya bagus. Nah itu kan bisa dilakukan oleh teknisi sendiri kalau hanya ngecek pemisahannya masih bagus atau tidak. Tetapi untuk ngecek oven, ngecek flow meter, ngecek detektor, seringkali kita harus mendapatkan servis dari vendor alat tersebut. Itulah ya. Jadi seolah-olah ya kalau mau digampangkan kalibrasi dan unjuk kerja ya kita masih tergantung dari luar gitu kan, walaupun beberapa walaupun ada juga lab yang bisa melakukan itu kalau punya alat mengukur flow meter, kalau punya karena khusus ya Pak ya, kalau untuk unjuk kerja alat khusus ya alat-alatnya ya. Ya sebagai contoh tadi untuk GC misalkan untuk ngecek oven kan berarti harus punya thermocouple untuk ngecek ovennya dan sebagainya gitu. Tapi kalau hanya melihat fungsi GC-nya untuk aplikasi yang kita gunakan kan tinggal nginjek standar masih bagus, oke, gitu masih jalan. Jadi itu bisa dilakukan oleh si teknisi yang ada di lab tersebut. Gitu. Jadi bedanya itu tadi ya. Ya. Siap. Oke. Karena memang teman-teman masih agak bingung memang terkait dengan itu ya. Hampir mirip-mirip sih Pak istilahnya ya. Betul. Ya dilakukan pun hampir sama gitu kan ya. Tapi jadi intinya kalibrasi itu untuk alat ukur yang punya satuan, yang punya. Tapi kalau instrumen adalah unjuk kalau tempat-tempat PLP ya di apa istilahnya di daftar pekerjaan PLP itu dibedakan antara kalibrasi dan unjuk kerja. Kalibrasi itu untuk alat-alat ukur, unjuk kerja untuk instrumen-instrumen pengujian tadi. Oke. Gitu. Nah, kalau ini Pak, idealnya ya Pak ya untuk frekuensi kalau unjuk kerja itu idealnya berapa Pak? Ya sama hanya kalibrasi, sama hanya dengan kalibrasi gitu kan. Kita bisa mulai dari menentukan frekuensi yang rapat dulu, kemudian berikutnya bisa direnggangkan itu 1 tahun sekali paling tidak itu yang standar yang biasa kita set gitu. Yeah. Oke. Jadi bisa juga ya setidaknya setahun sekali gitu ya Pak ya? Ya setidaknya setahun sekali gitu kan. Kalau minta jawaban pastinya berapa Pak? Ya setidaknya setahun sekali gitu. Karena memang hampir mirip ya, maksudnya frekuensi sama kalibrasi hampir mirip lah Pak ya. Ya. Oke. Kemudian ini Pak, ini kaitannya terkait dengan masih ke kinerja alat ya. Nah, ini sebetulnya apakah perlu Pak adanya kegiatan verifikasi dan validasi dari kegiatan ya, di samping dengan tadi hasil pengecekan kinerja alat? Baik, jadi dibedakan ya. Kalau kita bicara verifikasi dan validasi, itu bukan alat tapi metode. Ya, jadi metode. Metode itu ya panjang mulai dari preparasi sampai analisis data. Itu namanya metode gitu loh. Kalau alat kan sesuatu bukan. Jadi verifikasi validasi itu untuk metode. Kalau kalibrasi unjuk kerja itu untuk peralatan. Pengecekan antara juga dilakukan untuk peralatan, baik alat yang dikalibrasi maupun alat yang diunjuk kerja. Tapi untuk validasi dan verifikasi itu metode. Nah, kapan kita melakukan validasi, kapan kita melakukan verifikasi? Verifikasi itu artinya verify, mencocokkan. Kita melakukan verifikasi itu apabila kita menggunakan metode yang sudah diketahui kinerja. Misalkan metode standar SNI, diketahui presisi, akurasi, kemudian batas deteksi, ring linier, dan lain sebagainya. Kita mau memakai metode itu, maka kita harus memverifikasi. Tujuan verifikasi adalah memastikan apakah lab kita
Artinya orang, alat, bahan, lingkungan di lab kita mampu mengerjakan metode tersebut menghasilkan kinerja seperti yang sudah dilaporkan. Jadi misalkan di SNI atau di metode AWAC-nya menyebutkan bahwa oh ini presisinya 97%. Nah, kita memastikan lab kita dalam menjalankan metode tersebut bisa 97%. Itu verifikasi. Ya, jadi harus dibedain ya Pak ya. Mungkin pemahaman teman-teman masih validasi alat tidak. ya. Ada validasi ada ya alat. Pak ya. Ada. Itu. Ya, jadi itu verifikasi, validasi itu untuk metode. Kalau alat ya kalibrasi, ya, kemudian apa istilahnya kalibrasi unjuk kerja pengecekan antara. Seperti itu Mbak Ayu. Oke, siap.